tema hari ini menarik. Disebut, saya belajar dari salah satu anak saya di Denpasar. Dia gembala dari Gereja Betel Indonesia Jemaat Swiss. Kenapa pakai nama Swiss? Karena mereka pakai gedung khusus, nggak tahu kenapa. Nah, dia itu menemukan ternyata COVID-19 ini itu ternyata sebuah sekolah. Maka itu tema yang saya pakai hari ini. Saya ngambil dari dia. Wah, saya kagum sekali. Disebut COVID-19 Academy. Keren nggak? Kan ada akademi perfilman, ya, ada akademi apa macam-macam lah, akademi pelayaran, akademi ini. Nah, ternyata COVID-19 ini, Papa di surga membuatnya menjadi sebuah akademi, ya, menjadi sebuah pusat pendidikan. Makasih Sam, saya dikasih minum sama anak saya ini. Nah, mau tidak mau kita menyetujui bahwa dengan COVID-19 ini semua kita sedang sekolah. Jadi sejak awal serangan ini, ketika beberapa anak-anak saya juga positif COVID, harus isolasi mandiri 14 hari. Nah, kalau saudara pernah baca di kitab Keluaran, itu yang luar biasa. Ya, waktu menjelang Paskah, bulan April yang lalu, orang semua melihat ternyata di kitab Keluaran, Yahweh Tuhan pun bicara kepada Musa, tunggu 14 hari. Nah, saya tidak tahu hubungannya kemana dengan COVID-19 ini, keukurannya 14 hari. Termasuk rapid test. Ya, saya kemarin rapid test tanggal 1 September. Nah, minggu malam, tanggal 13, saya akan balik ke Nabire. Berarti rapid test saya masih berlaku karena 14 hari. Nah, ini yang unik. Kenapa bisa pakai angka yang sama? 14 hari. Nah, setiap orang yang saya kenal, kalau positif dan harus isolasi mandiri 14 hari, saya selalu mengajar kepada mereka. Dan pengajaran ini sungguh menjadi berkat buat mereka semua. Anggap saja kamu sedang kuliah. Nah, 14 hari saya ajari mereka, minimal 1 hari itu jadikan 2 semester. Ada yang memaksa, kalau 3 semester boleh. Kalau memang kamu siap bahwa sepanjang hari itu kamu belajar betul dengan Roh Kudus sebagai guru kalian. Nah, berarti saudara, kalau 1 hari dianggap 2 semester, maka hari keempat, orang yang isolasi mandiri sudah kuliah 8 semester. Keren nggak? Nah, kuliah 8 semester itu sudah S1. Nah, hari kelima dan hari keenam ditambah lagi 2 semester, maka 4 semester. Dalam ukuran kuliah, kalau betul-betul belajar baik, 4 semester yang kedua, itu sudah S2. Atau saya bilang, ya tambahin lagi lah dengan praktek semuanya. Sampai hari kelima, keenam, ketujuh. Semester S2. Nah, hari ke-8 sampai selanjutnya, jadikan itu program S3. Woi, senang sekali mereka. Ya, terus belajar. Nah, yang repot saya, karena selama saya di Nabire, selama COVID itu mulai, kan sinyal juga jelek. Jadi saya harus pakai telepon biasa, saudara. Ya, habis pulsa data itu. Maka itu saya bayar telepon setiap bulan itu jutaan rupiah. Dan saya bersyukur. Banyak jiwa yang Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan. Terus begitu. Nah, itulah kuliah. Nah, saya tidak tahu hari-hari ini saudara sedang kuliah apa bersama dengan Roh Kudus. Oke, saya mau baca. Jadi, COVID-19 Academy. Wih, itu keren sekali. Kitab Ulangan pasal yang ke-8. Ya, saya akan bacakan kitab Ulangan pasal yang ke-8. Begini, kata Yahweh Tuhan yang memimpin mereka keluar. Ya, ayat 1 mulai. Ulangan 6 ayat 8. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada
hari ini. Ya. Ada yang jawab dari dari Samarinda. Makasih Pak, saya positif COVID dan saya siap masuk akademi COVID-19. Haleluya. Ini seorang gembala. Ya, anak saya di Samarinda. Enggak apa-apa Indra, nikmati. Ya, gimana istrimu? Gimana cucu papa? Mudah-mudahan mereka enggak positif ya. Jaga diri, belajar baik-baik. Yang dari Surabaya, betul Pak, sekarang saya lagi ikuti pendidikan dari Papa. Firman-Nya mengupas semuanya. Jadi nikmat saudara. Kalau COVID-19 ini kita jadikan hal positif. Kita sedang kuliah, dididik di akademi kerajaan surga. Wah, luar biasa. Nah, bukan berarti yang nggak positif terus nggak dididik. Enggak, kita semua sedang belajar terus tiap hari dalam perjalanan hidup kita. Oke? Maka itu mari setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, jadikan itu sebagai pendidikan, saudara. Nah, bertahun-tahun yang lalu saya bicara kepada banyak orang, tidak ada kampus terbaik di dunia. Sebut kampus di Amerika, kampus di Inggris, ada nama Cambridge, ada nama Stanford, ya, dan banyak lagi yang terkenal. Tidak ada kampus yang lebih hebat selain universitas kehidupan. Setuju ya? Jadi tiap hari di dalam hidup kita, kita ini sedang kuliah di universitas kehidupan. Nah, jurusannya, oh puji Tuhan nak, jadi istri dan cucu papa sehat ya. Negatif, puji Tuhan, kamu sedang kuliah bersama dengan Roh Kudus. Isolasi mandiri ini. Ya, jadi ingat tadi, kalau kita membuat satu hari itu 2 semester, maka hari keempat kita lulus S1 dari kerajaan surga. Dan seterusnya. Nah, saya baca lagi Ulangan 8. Segenap perintah ayat 1. Yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Saudara, jangan hanya membaca pada hari ini. Nah, di antara tidak salah saya ngikutin kuliah ini, betul. Ya, saya belum kenal siapa ini. Ya, betul, kita sedang kuliah semua. Ya. Senin depan tanggal 14 di Jakarta mulai masuk PSBB yang sangat ketat. Ayo, ketika semuanya work from home, kerja di rumah, jadikan itu kuliah. Oke, nah saudara, kata pada hari ini itu jangan dianggap enteng. Tolong perhatikan bagi yang belum pernah tahu, supaya hari ini saudara tahu. Satu-satu dunia ini, yang tensesnya, yang kata kerja waktunya itu present tense, hari ini itu cuma Alkitab loh saudara. Semua buku yang ada di dunia ini, itu buku sejarah. Karena lampau. Hanya Alkitab yang ada kata pada hari ini. Wow, luar biasa. Saya beri contoh. Di Amerika ada koran yang sangat terkenal. Namanya USA Today. Nah, itu kalau saya ke Amerika itu bacaan saya tiap hari. Ya, judulnya Amerika pada hari ini. Tapi yang terjadi bukan hari ini. Beritanya kan hari yang kemarin dan seterusnya. Sebab hari ini belum bisa dicetak beritanya. Tapi mereka tetap menyebut USA Today. Nah, Alkitab itu satu-satunya buku yang tensesnya itu hari ini. Wow, ini luar biasa, saudara. Berarti kalau kita baca besok, tetap bunyinya hari ini. Saudara, inilah konsep firman Tuhan yang luar biasa. Semua buku, maaf, saya bukan berarti merendahkan. Tapi memang gak bisa mereka menulis hari ini. Semua buku selalu ada kata begini. Ya, pada masa itu. Nanti. Ya, jadi hari ini itu cuma di Alkitab. Jadi sepanjang hari ada perintah. Terima kasih Andreas, anak saya di Nabire. Jaga kesehatan, puji Tuhan. Maka itu Andre pakai masker terus begini. Ya,
Puji Tuhan, nanti kita ketemu Senin ya di Nabire. Saudara, maka itu kalau tiap hari kita izinkan Tuhan mendidik kita lewat segala peristiwa yang kita alami, baik yang baik maupun yang tidak baik, itu tetap didikan Tuhan dalam hidup kita semua. Ya, saya ulangi satu, segenap perintah, segenap lo, semua yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Terus disuruh ngapain? Haruslah. Haruslah. Kita ngapain? Haruslah kamu lakukan dengan setia, dengan tulus, dengan benar, dengan konsisten. Itu kata setia. Supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Yahweh dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Oh, terima kasih Tuhan. Nah, mulai ayat 2, inilah bentuk akademi dari surga, di mana kita belajar. Ayat 2, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Yahweh Tuhanmu. Secara garis bawahi, atas kehendak Yahweh Tuhanmu. Masih ingat Matius 4 ayat 1? Ya, Matius 4 ayat 1. Yang lupa buka Alkitab saudara. Tuhan Yesus dipimpin oleh Roh untuk pergi ke padang gurun, supaya dicobai, supaya dites. Ingat ya, Matius 4 ayat 1. Nah, itu kuliah. Tuhan Yesus saja kuliah kok bersama Bapa di surga. Nah, jadi sama. Kampusnya namanya Universitas Kehidupan. Nah, fakultasnya masing-masing. Ya, kalau ada di antara kita yang gak lulus-lulus dalam melawan kebencian, susah mengampuni, maka orang itu harus kuliah di fakultas pengampunan. Ada orang gak lulus-lulus dari pelitnya, pelit sekali. Nah, orang itu harus kuliah di fakultas murah hati. Ngerti nggak istilah ini? Nah, ada lagi orang yang bergumul terus masalah percabulan, perjinan. Maka dia harus masuk fakultas kekudusan. Dan banyak lagi fakultasnya. Wuh, keren kalau kita mau belajar seperti ini. Jadi atas kehendak Yahweh Tuhanmu. Jadi ikuti saja. Yang gak enak sekalipun, kita tetap harus mengikutinya. Keren bukan? Lanjut. Di padang gurun ini. Jadi kampusnya namanya Universitas Kehidupan. Tapi fakultas mereka zaman itu namanya Fakultas Padang Gurun. Terus gimana mata kuliahnya? Dikatakan, wow, sekolahnya panjang loh saudara. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Yahweh Tuhanmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Oh, berarti mereka kuliah 80 semester. Nah, kalau saudara yang sudah harus isolasi mandiri, kalau kali 2, berarti saudara kuliah 28 semester. Kalau saudara menganggap satu hari 3 semester, berarti berapa? 14 kali 3 itu berapa? 14 kali 3. Kok lupa? 53. Ya, 53 semester. Wih, luar biasa. Ini 80 semester. Karena 40 tahun. Nah, apa tujuan kuliah ini, Akademi Padang Gurun ini? Saudara perhatikan, masih ayat 2. Dengan maksud merendahkan hatimu. Ini mata kuliahnya. Orang-orang sombong ditaklukkan
dengan kuliah di Universitas Kehidupan, jurusan kerendahan hati, fakultas kerendahan hati. Apa yang kita mau sombongkan dalam hidup ini? Ya, saya sering berkata begini. Saudara ingat toh? Satu-satunya yang ditentang oleh Tuhan bukan orang berdosa, tapi orang congkak. Masih ingat Yakobus pasal 4? Mengapa Tuhan menentang orang congkak? Ya karena apa yang mau disombongkan dalam hidup ini? Ya Johan dari Cibinong, puji Tuhan hadir. Apa yang kita mau sombongkan di hidup ini? Lihat COVID-19. Satu virus kecil yang mata kita nggak lihat masuk ke tubuh manusia. KO manusia itu. Dan mengerikan keadaannya. Jadi jangan sombong dalam hidup ini. Masih ingat ketika salah seorang terkaya di Spanyol. Orang terkaya di Spanyol harus menyerah dengan corona. Waktu selesai pemakaman, salah satu anak perempuannya nulis. Dan tulisan itu viral. Sampai hari ini dibicarakan orang. Salah satunya berbunyi demikian. Luar biasa. Oh puji Tuhan, Faith, kamu dari Jambi hadir. Senang papa, sudah lama gak ketemu kamu. Oke. Saudara dengarkan. Ini tulisan anak perempuan orang terkaya di Spanyol. Apa yang gak bisa dibeli oleh papaku? Karena kayanya. Terus dia nulis, waktu tulisan itu saya baca, saya tersentak. Begini kalimatnya. Tapi untuk mendapatkan yang gratis saja, papaku gak bisa. Apa? Oksigen. Gak bisa bernafas. Sudah pakai alat apa saja. Karena virus itu jahat, menutupi semua. Faith, kamu ada di Semarang. Mulai kapan kamu pindah ke Semarang? Saudara, dengarkan ini. Apa yang gak bisa dibeli oleh papaku. Tapi untuk dapat yang gratis saja dia gak bisa. Disitulah manusia sadar. Punya uang sebanyak apa? Ternyata oksigen itu mahal, saudara. Dan tak terbeli. Hanya Bapa di surga yang bisa memberikan gratis kepada kita. Dari yang paling mahal itu. Ayo kita mikir. Maka itu kuliah di Universitas Kehidupan, fakultasnya tergantung kita sedang dididik di hal apa dalam hidup ini. Mari kita sadari. Ya, dengan maksud merendahkan hatimu supaya kita tidak sombong. Terima kasih Nobunto hadir. Tadi ketemu lihat Semi ya, Komaks. Yang kedua, saya mau ganti kata ini. Untuk mencobai engkau. Nah, saya nggak mau pakai kata mencobai. Untuk ngetes. Ya, oh ini David yang di Semarang, maaf. Untuk ngetes. Dengarkan. Di padang gurun kuliahnya. 1, untuk merendahkan hati kita. 2, untuk ngetes. Apa yang perlu dites? Dikatakan begini, untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. 3 hari yang lalu, dalam perjalanan saya ke Subang dari Bandung, salah seorang anak saya, Mbak Tuan juga, aduh nama Indonesia siapa ya, saya panggil dia Asan. Dia ngirim sebuah tulisan yang luar biasa. Judulnya adalah keakraban. Familiarity. Nah, dalam tulisan itu dibahas. Sampai hari ini masih banyak orang yang menyalahkan Tuhan. Kenapa
harus ada pohon pengetahuan baik dan jahat di taman itu. Maka dalam tulisan itu dikatakan begini. Bayangkan apa yang terjadi kalau ada pengunjung di sebuah kebun binatang, lalu di antara semua binatang itu, khususnya binatang-binatang buas, kalau nggak diberi batasan, pemisah, pagar, ngerti? Nah, jadi batasan itu bukan untuk menjatuhkan. Begitu pula pohon pengetahuan baik dan jahat bukan untuk menjatuhkan. Tapi itu batasan, itu aturan. Nah, dari situ kita belajar. Kira-kira ada nggak orang yang nekat di kebun binatang menerobos batasan itu? Jadi di kandang harimau, dia ada toh orang-orang yang nekat? Pasti ada. Ya, dan kandang-kandang binatang yang lain. Jadi, kalau di kebun binatang diberi batasan, ya karena manusia itu perlu dididik. Manusia itu perlu didisiplin. Itu tujuannya. Bukan untuk menjatuhkan. Jelas ya saudara? Maka itu ini loh, tes. Untuk mengetahui apakah hati kita itu tetap setia kepada firman. Perhatikan kalimat terakhir ayat 2 Ulangan 8. Yakni. Tahu kata yakni? Yaitu. Ini tujuannya. Yakni. Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Saya beri beberapa contoh. Gampang sekali buat hidup kita. Kita berkata, puji Tuhan saudara, saya sabar sekarang, saya sabar. Pasti semua kita berkata, amin. Nah, untuk membuktikan kita ini sabar atau tidak, jawab dong, dengan apa? Jawabannya dengan dites. Dengan masalah, ya Rino, diuji. Maka dikirimkan orang-orang yang buat kita tidak sabar. Betul? Nah, ketika Tuhan kirimkan orang-orang yang gak sabar, yang membuat kita dibangkitkan amarahnya, tapi kita tersenyum dan kita bisa memberkati orang itu, berarti kita betul-betul sabar. Nah, bagaimana cara membuktikan hidup kita kudus, jauh dari percabulan? Ya dites. Dengan pornografi atau dengan apa? Kita terpengaruh atau tidak? Itu maksudnya. Yakni. Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Nah, jadi COVID-19 Academy, Tuhan sedang menguji kita, sedang ngetes kita, bagaimana hidup kita berkenan kepada Dia atau tidak. Ayat 3. Oh, puji Tuhan, Philip masuk dari Florida. Keren, ya. Oh, aduh. Ya, saudara, ini penting sekali dalam hidup kita supaya kita tahu apa yang Tuhan mau kerjakan, Tuhan mau katakan. Oh, kena mute. Sebentar. Oh ya, maaf. Ya, terima kasih Rino, diingatkan. Ya, sebentar. Ini kok ada telepon. Han, Koden lagi Zoom sekarang kan? Oke. Jadi lihat ayat 3. Ya, Ulangan 8 ayat 3. Jadi. Nah, ini kesimpulan. Jadi. Apa itu jadi? Jadi ia Papa di surga, ya. Oh, Frankfurt hadir. Guten Morgen, Olin. Ya, Bekasi juga hadir, oke. Dites lewat ujian ini. Jadi, ia, Papa di surga, merendahkan hatimu. Terima kasih, Papa.
Terus, kalimat ini nggak enak untuk kita pakai. Ya, jadi, ia merendahkan hatimu. Satu, membiarkan engkau lapar. Jadi saudara, sesekali Tuhan izinkan kita ngalami lapar. Nggak ada uang. Untuk makan aja sulit. Jangan ngomel. Jangan salahkan orang yang menipu kita. Jangan. Tuhan izinkan. Jadi, ini luar biasa. Membiarkan kita lapar. Nah, memang lapar itu nggak enak. Tapi percayalah, nggak mungkin Tuhan izinkan kita lapar sampai mati. Enggak. Dia Papa yang baik, yang sayang kita semua. Setuju nggak saya bicara ini? Nggak mungkin sampai mati. Jadi kalau cuma lapar 1-2 hari atau lebih, nggak apa-apa. Nggak mati. Itu kan namanya puasa gratis. Dan orang yang puasa, nggak ada urusan dengan Tuhan ya. Kalau orang itu pengen puasa, hanya minum air jernih, orang itu mendetoks dirinya loh. Betul nggak? Racun-racun, kotoran-kotoran dalam tubuh kita itu bersih. Keluar semua. Kan bagus kalau kita melihat fakta ini. Yang kedua, jadi ada apa lagi? Yang kedua ditulis masih ayat 3. Dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal. Dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Mana? Ada 2 arti kata mana. Yang pertama, catat ini. Kata mana yang pertama. Tawar. Orang Jawa bilang anyep. Mana itu nggak ada rasanya. Tawar. Tapi sehat. Karena di dalam mana itu, Papa di surga memberikan gizi dan nutrisi yang luar biasa. Sampai hari ini belum pernah ada dan tidak akan pernah ada pabrik sehebat apapun di dunia yang bisa buat mana. Nggak ada, saudara. Hanya Papa di surga yang bisa buat mana itu. Keren ya? Nah, arti yang kedua dari mana adalah, ayo jujur. Siapa pernah hitung? Ya, saya pernah menghitung. Ya. Apa yang kita harus hitung? 1. Coba hitung dalam 1 menu makan yang kita makan tiap hari, menunya sama. Saya pernah hitung maksimal 3 hari saya masih bisa makan. Tapi kalau hari keempat menunya sama juga. Nah, saya nggak tahu saudara tahan berapa hari. Saya cuma tahan 3 hari. Hari keempat sudah enak makan yang sama terus 4 hari. Betul? Nah, mana ini 40 tahun? Rasanya nggak enak karena tawar, saudara. Nah, disinilah fakultas kehidupan itu kita belajar. Luar biasa Tuhan menolong kita. Oh, terima kasih Bapa yang baik untuk kasih setiamu. Membiarkan engkau makan mana yang tidak kau kenal. Dan yang nenek moyangmu juga nggak kenal. Oh, terima kasih Bapa. Apa tujuannya? Makan yang tawar dan bertahun-tahun menunya sama. Tidak ada yang lain. Nah, lihat tujuannya. Ayat kalimat terakhir, ayat 3. Begini kata Tuhan. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, dari beras saja, dari ubi, dan dari makanan-makanan yang lain. Bahwa manusia tidak hanya hidup dari makanan-makanan biasa, ya, tetapi manusia hidup
dari segala yang diucapkan Yahweh. Ini luar biasa. Saudara, ujung dari COVID-19 Academy, ya, hasil finalnya dari corona yang ada di dunia ini, di mana semua kita sedang sekolah. Hasil finalnya kita dinyatakan lulus. Sampai saudara dan saya sadar bahwa firman Tuhan itu lebih dari segala kebutuhan materi, kebutuhan makanan. Ya, firman Tuhan lebih dari semuanya. Maka itu saudara penting sekali dalam hidup kita untuk melihat firman Tuhan itu segala-galanya. Sudahkah kita sampai di situ? Puji Tuhan, kalau saya cerita kepada saudara. Kemarin ada seorang hamba Tuhan. Dia telepon saya dari daerah Sumatera. Saya kenal dia lama. Ya, mungkin dari awal 80-an. Nah, ternyata dia itu ngikuti saya hampir tiap hari lewat sosial media. Karena saya ngajar terus. Nah, pertanyaannya ini tuh betul-betul membuat saya baru sadar tentang Ulangan 8 ayat 3 ini. Saudara, nah saya katakan kepada dia, firman Tuhan itu saya jadikan lebih daripada sekedar makanan. Maka itu akhirnya dia jawab, betul Pak Daniel. Saya aja kalau tiap hari suruh ngajar seperti Pak Daniel akan mikir loh. Nah, itu yang saya kaget. Dia hamba Tuhan senior, lebih senior dari saya. Tapi dia rendah hati sekali mau belajar. Akhirnya saya jawab, karena Roh Kudus mengajarkan saya firman ini. Saudara bayangkan tiap hari saya harus ngajar. Bersyukur kepada Tuhan. Tema-tema yang diminta, ya saya lebih senang. Maka itu berapa kali saya tanya di komunitas Sungai Kehidupan ini, ayo pakai tema apa supaya lebih cocok seperti yang saudara butuhkan. Nah, maka itu saudara, manusia hidup tidak boleh tergantung dari makanan sehari-hari. Harus firman, firman, firman. Salah seorang anak saya di Subang, dia beri komentar. Wah, kalau saya buka sosial media, dia manggil saya Papa. Ternyata Papa ini termasuk salah satu dari hamba Tuhan yang paling aktif di sosial media. Wih, saya juga bersyukur mendengar pernyataan itu. Nah saudara, inilah bukti bagaimana firman itu hidup dan bekerja dalam hidup saya dan hidup saudara masing-masing. Keren sekali kalau kita mau mempelajari dan mempercayai apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Maka itu di masa pandemi COVID-19 ini, jangan pernah ngomel. Terima kasih. Ini ada anak saya dari Makassar. COVID-19 ujian final kehidupan. Betul. Kita nggak tahu setelah ini ada apa. Ya kita nggak tahu. Tapi yang jelas, kita tetap setia kepada didikan-didikan Tuhan. Lewat apa saja dalam kehidupan kita ini. Nah saudara, maka itu mari kita masing-masing tanya kepada diri kita sendiri. Sebenarnya firman Tuhan buat masing-masing hidup kita itu apa? Karena memang kita harus mengalami kemenangan-kemenangan. Dan tidak pernah ada tanda lulus dalam hidup kita. Kenapa nggak ada tanda lulus? Karena terus selama kita masih hidup, proses itu tetap berjalan dalam hidup kita. Contoh yang lain,
semasa COVID-19 ini, berapa banyak hidup suami istri teruji. Betul tidak? Teruji dalam hal apa? Karena dalam sepanjang sejarah manusia, belum pernah manusia dipenjara di rumahnya sendiri. Kenapa? Ya karena nggak bisa kemana-mana. Apalagi di Jakarta. Mulai lagi. Lebih ketat aturannya. Nah, ketika sekian waktu lamanya, suami istri di rumah, nggak bisa keluar secara bebas. Akhirnya apa? Baru pertama kali setelah sekian tahun menikah, suami istri baru kenal pasangannya. Maaf, jangan tersinggung saya pakai kata yang mungkin dianggap jorok, tapi nggak apa-apa. Ketika saya harus mengajar, menerangkan, menolong banyak pernikahan yang bosan hari-hari di rumah, apalagi yang rumahnya kecil. Kesini ketemu, ke situ ketemu, ketemu terus tiap hari. Nggak bisa kemana-mana. Nah, saya pakai istilah begini loh. Hanya untuk memudahkan pikiran. Jangan tersinggung ya, ini bukan kalimat jorok. Pasti selama kalian menikah, maaf. Istilah saja. Pasti selama kalian menikah, kalian kan belum tahu bukan? Maaf, jorok ya, tapi jangan marah. Saya cuma untuk memudahkan konsep mengenal. Pasti selama kalian menikah, baru kali ini toh, salah satu kalian atau dua-dua baru tahu bisa menghafal bau kentut pasangannya. Habis tiap hari di rumah. Maaf, jangan tersinggung, saya ngomong ini. Nah, ini dia. Oh, ada yang beri komentar. Saya merasa beruntung adanya COVID ini. Tidak membuat saya bosan. Sebab ada pendidikan Papa. Tetap di rumah. Ya, masih bisa ikut. Apa ini? Seminar Alkitab gratis. Puji Tuhan. Gratis lagi. Ya, puji Tuhan. Nah, suami istri diuji ribuan kali. Betul. Karena apa? Tiap hari ada di rumah. Ketemu. Terima kasih. Oh, yang dari Sydney, anak saya. Kecuali kalau pakai masker di rumah. Tetap bau Nggak mungkin, Cing. Maaf. Tanya Along ya, Cing. Ini anak saya dari Sydney. Saudara, jadi lewat ini. Betul-betul kita dimurnikan. Oh, luar biasa. Cing, tolong khotbah minggu lalu yang Father's Day dikirim ya ke link. Karena belum dapat gitu. Ya, terima kasih. Nah, saudara, apa saja bisa terbuka dengan jelas bagi suami istri selama ya kok sering kentut pas pandemi ini. Anak saya dari Manado nulis. Apa saja Tuhan jadikan alat untuk menguji kita selama COVID-19 ini. Betul tidak, saudara? Dari hal-hal kecil yang selama ini kita nggak saling kenal sebagai suami istri. Sampai hal-hal besar. Baru kelihatan semua aslinya. Maka itu kalau kita baca Kejadian 2 ayat 25. Begini firman Tuhan. Manusia dan istrinya itu telanjang. Namun mereka tidak merasa malu. Nah, kapan suami istri dalam arti khususnya, maaf, bukan berarti dalam hubungan seks. Kejadian 2 ayat 25. Nah, kalau tidak ada pandemik COVID-19, maka ketelanjangan suami istri di hadapan pasangannya nggak terjadi. Dengan COVID-19 ini, maka Kejadian 2 ayat 25 nyata. Karena hari-hari kita di rumah, langsung melihat semua. Puji Tuhan. Ini yang luar biasa dalam hidup kita. Oh, terima kasih Bapak. Anak-anak, kalian juga bersyukur. Belajar di rumah. Ada papa mama tiap hari kalian ketemu. Ayo belajar. Menerima kekurangan, kelebihan papa mama kalian. Walaupun itu tidak enak.
Jadi mari hari ini kita menyadari bahwa ini sedang ujian. COVID-19 Academy itu betul-betul hal yang luar biasa. Hebat bukan? Nah, kita nggak tahu kapan virus ini lenyap dari bumi, kita tidak tahu. Yang penting, saudara dan saya tetap tekun, tetap setia di dalam perkuliahan selama COVID-19 ini masih ada. Maka itu jangan sampai kalau COVID ini sudah lewat dan ada di antara kita belum lulus. Aduh, sayang sekali. Ini waktu emas, waktu yang paling berharga selama kita hidup. Karena didikan Tuhan atas kita luar biasa. Mazmur 26 ayat 2. Mazmur 26 ayat 2. Ayat yang terkenal. Karena tahun 92. Insinyur Niko, Pendeta Niko Nyotorarjo menggubah lagu ini. Dan ternyata banyak yang takut nyanyi. Alasannya, sombong betul kamu menantang Tuhan. Bukan nantang, tapi inilah kebenaran. Ya, jadi selama COVID-19 ini masih ada, jadikan ini sebagai test case atau ujian kita. Ya. Judulnya menarik, Mazmur 26. Doa mohon dibenarkan oleh Yahweh. Puji Tuhan, ada yang nulis, puji Tuhan. Kami suami istri makin cinta dan makin sayang. Seperti jatuh cinta waktu pertama kali. Haleluya. Harusnya begitu. Karena lebih kenal pasangannya. Lebih jelas. Karena telanjang melihat semuanya. Oke. Berilah keadilan kepadaku ya Yahweh. Mazmur 26. Sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Saudara, ini firman luar biasa. Hidup dalam ketulusan. Apa sih arti kata ketulusan? Arti ketulusan itu bersih luar dalam. Nah, dengan kata ketulusan ini, maka kita belajar. Satu-satunya orang yang Tuhan Yesus katakan celakalah kamu. Celakalah kamu. Masih ingat Matius 23 adalah orang-orang yang tidak tulus. Orang-orang yang pura-pura suci. Orang-orang yang sok beragama. Enggak tulus. Itulah orang-orang munafik. Saudara, luar biasa. Awal minggu ini, saudara. Oh, puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Ada rekan saya pendeta, hamba Tuhan, gembala. Aduh, 3 minggu saya intens dengan mereka. Dan mereka intens terus telepon. Waduh, sudahlah. Tiap hari. Nah, saya harus layani. Sebab, maaf, hanya kepada saya mereka dua itu percaya. Aduh, saudara. Maka, baru, ini hari apa? Jumat, hari Rabu kemarin. Baru ada kemenangan yang luar biasa. Begini, mereka menikah cukup lama. 20 tahunan kira-kira. Ternyata, oh Tuhan tolong. Pertengahan Agustus yang lalu, ketahuan suami istrinya selingkuh. Dengan seseorang, maaf. Waduh, siapa yang gak shock. Nah, awal-awal terjadi, mereka hanya bisa terbuka dengan saya. Terus saya katakan pada suaminya, maka ini hukum pernikahan, ketulusan itu penting. Saya mau sharing ini kepada semua saudara yang ikut terlibat di Facebook, Instagram, di Zoom ini. Gini, kalau ada pasangan salah satu selingkuh, tolong diperhatikan pasti penyebabnya, andilnya
ada di pasangannya yang nggak selingkuh. Setuju toh? Karena kalau sudah menikah, satu benar, dua-dua pasti benar. Satu salah, dua-dua pasti salah. Nah, saya tanya begini. Pernah nggak kamu sebagai suami tanya kepada istrimu, apa yang kurang dari aku? Sehingga kamu cari orang lain. Nah, ini salah satu cara untuk menolong keluarga yang selingkuh. Ya, pakai kalimat ini. Apa yang kurang dari aku? Sehingga kamu cari orang lain. Nah, wajar. Semua kita pasti membela diri, bukan? Ya, aku nggak tahu. Oke. Nah, terus saya tanya istrinya. Ya, kami bertiga ketemu. Ya, lewat telepon ini. Lewat WA. Ayo kamu ngomong. Saya bilang pada suaminya. Janji ya, kalau istrimu jujur, kamu tidak boleh marah. Oke. Saudara, suaminya syok. Ternyata hal sepele. Dia bilang begini. Aku ini perlu perhatian dia. Ada banyak hal dalam masalah keluarga, dalam masalah pelayanan. Tapi dia nggak pernah ada waktu. Hah? Saya tanya suaminya. Betul nggak? Ya bagaimana? Aku harus dengarkan dia cerita terus. Aku ini sebagai hamba Tuhan. Aku ini perlu waktu untuk berdoa. Saudara, akhirnya ketahuan. Ini suami sehari kalau berdoa, katanya loh ya, minimal itu 6 jam. Hah? Nah, ketika istri perlu untuk curhat, untuk cerita, suami yang gembala selalu berkata, aku masih berdoa. Selesai berdoa, urusan lain muncul. Tapi suami ini tetap membela diri. Yang termasuk begitu caranya. Nah, ini loh sombongnya orang. Akhirnya Rabu yang lalu, suami ini berkata, saya menang, saya sadar sekarang. Saya tahu mengakui kesalahannya. Pokoknya mereka dipulihkan, saudara. Mereka dipulihkan. Luar biasa pemulihan itu. Ajaib Tuhan. Saya ikut bahagia juga. Saya sekarang tahu kesalahan saya. Saya cuma katakan begini. Dalam hukum Kristus tentang perzinahan, itu nggak perlu ketemu orangnya, bahkan nggak perlu di tempat tidur. Masih ingat? Barang siapa memandang orang lain dan menginginkannya, maka orang itu sudah berzina dengan dia di pikirannya. Maaf saya berkata, sebagai suami, walaupun kita ini pendeta, gembala, hamba Tuhan, lolos nggak dari hukum ini? Ayo jawab. Saya aja nggak lolos. Karena masih punya mata. Sampai saya berkata, saya terlibat. Waktu Ahok sedang ngurus perceraiannya. Saya bicara kepada adiknya tentang hukum ini. Ya oke lah, itu urusan mereka. Tapi saya berkata kepada hamba Tuhan ini, bayangkan ya, kalau Ahok pakai caramu bisa ngampuni istrimu setelah kamu sadar. Ternyata kamu pun sering berzina. Karena memandang orang lain. Maka kisah Ahok akan beda. Maka itu suami-suami, jangan sombong. Hanya merendahkan salah satu pasangan saja. Ternyata kita juga sering. Saudara, mari mulai hari ini kita sadar akan nilai hidup ini. Setuju ya? Ayo, saling merendahkan hati. Jangan sombong. Maka itu ketulusan ini penting. Saya baca lagi Mazmur 26 ayat 1. Berilah keadilan kepadaku ya Yahweh, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Saudara, percayalah kalau hidup kita tulus, hati kita bersih, luar dalam sama, tidak ada kemunafikan, tidak ada kepura-puraan, tidak ada keculasan, tidak ada sesuatu yang kita tutupi, terbuka, telanjang. Kejadian 2:25. Percayalah, keadilan Tuhan akan nyata di hidup kita semuanya.
Maka itu semasa COVID-19 ini, mari kita lulus ya dalam ujian-ujian ini. Oke, inilah fakta yang kita harus lakukan. Kepada Yahweh aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini luar biasa, saudara. Enggak ragu-ragu. Nah, ayat 2. Ini dia. Ujilah aku ya Yahweh. Nah, terjemahan yang betul bukan cobalah aku. Kata ini bisa salah mengerti. Yang betul begini. Tes aku. Buktikan aku. Nah, saudara, ini konsep yang penting dalam hidup sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Ujilah aku. Tes aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Berani nggak kita berdoa seperti ini? Puji Tuhan, ada yang mengaku di Facebook saya. Wow, haleluya. Terima kasih Pastor Daniel sudah membukakan banyak firman Tuhan. Suami harus bertobat terus-menerus. Ya, semua kita harus terus-menerus bertobat. Karena tiap kali kita bisa buat salah. Dan seringkali kita nggak sadar kalau kita sedang salah. Jadi ujilah aku, tes aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Nah, bagaimana supaya kita menang atas ujian-ujian, atas tes ini? Lihat ayat ketiga. Mazmur 26. Sebab itu kan alasan. Sebab apa? Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. Saudara, selama kita ada di COVID-19 Academy, kalau hidup kita, ya, mata ini tertuju pada kasih setia Tuhan, pada kasih kemurahannya, pada anugerahnya, pada pengampunannya, pada kesetiaannya. Kalau mata kita fokus selama kita ada di COVID-19 Academy ini, wow, jaminannya luar biasa. Ujian kita pasti lulus semuanya. Ini kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah yang luar biasa itu. Terus menjamin diri sendiri. Dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Siapa itu kebenaran? Tuhan Yesus. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Kembali kepada firman. Lihat tadi Ulangan 8 ayat yang kedua. Kenapa dia menguji kita? Kenapa dia merendahkan hati kita? Untuk mengetahui apakah hati kita tetap taat, tetap tunduk, tetap mau melakukan firman Tuhan atau tidak. Jadi semua ujian ini hasilnya satu. Bagaimana saudara dan saya hidup terhadap firman Tuhan. Dan bagaimana saudara dan saya menghidupi firman Tuhan. Dan bagaimana saudara dan saya dihidupkan oleh firman Tuhan. Beda semuanya. Hidup dalam firman, dihidupkan firman, menghidupi firman. Ini semua akan terlihat nyata ketika ujian-ujian ini kita alami. Keren bukan? Maka itu ayat 3 kalimat terakhir. Dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Dalam firman-Mu. Ayat 4 indah, saudara. Masih Matius 26. Mazmur. Aku tidak duduk dengan penipu. Dan dengan orang munafik, aku tidak bergaul. Jadi kemurnian yang dari Tuhan, ketulusan yang dari Tuhan harus nyata di hidup kita, saudara. Di hari-hari yang makin sulit seperti ini. Tuhan tahu
isi hati kita apa. Tapi seringkali kita yang nggak tahu. Maka itu perlu dites, perlu diuji. Mazmur 139. Masih saudara kita yang sama, yaitu Daud yang doanya luar biasa. Ya, maka itu saya suka menyanyi doa. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Itu lagu yang luar biasa. Selidiki. Mazmur 139, mulai ayat yang ke-23. Mazmur 139, 139, ayat 23. Selidikilah aku ya Tuhan. Selidiki. Izinkan Tuhan menyelidiki. Dan kenalah hatiku. Ujilah aku. Dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong? Lewat COVID-19 Academy, maka kelihatan sekali kita ini lurus atau serong dalam perjalanan hidup kita. Uang jadi barang yang sulit di masa COVID-19 ini. Tapi bagaimana hidup kita? Lihatlah apakah jalanku serong? Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Luar biasa. Terima kasih untuk Endra yang nulis. Firman Tuhan mengajarkan hal-hal yang luar biasa. Jadi tidak ada pilihan lain. Sebab ini kali pertama, ya, semenjak ada manusia di dunia, ya, beberapa ratus tahun yang lalu terjadi wabah-wabah yang hebat di dunia. Tapi hanya lokal. Seperti wabah flu, cuma di Eropa. Wabah apa? Cuma di satu negara, satu daerah. Tapi COVID-19 ini seluruh dunia. Masih ingat ada seorang selebritis yang hebat karena kaya, duitnya banyak. Untuk menghindari COVID ini, dia beli pulau, ya, di daerah Eropa Selatan sana. Beli pulau, sudah ada bangunan. Mereka menyendiri sekeluarga supaya jauh. Karena pulau itu pulau yang cukup sepi atau kosong, saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu kabarnya aman atau tidak mereka di sana. Tapi inilah firman Tuhan yang kita harus alami dalam hidup kita. Maka itu saudara, kalau selama COVID-19 ini kita jadikan hal positif, yaitu kita kuliah bersama dengan Roh Kudus, kita dididik, kita naik, tingkatan kita makin tinggi. Oh, luar biasa. Akhirnya pengenalan kita sempurna. Ayat terakhir, Filipi 3, ayat yang ke-10. Mari kita imani bahwa dengan COVID-19 ini, saudara dan saya mengalami kemenangan, pengenalan yang luar biasa kepada Tuhan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia, mengenal kuasa kebangkitannya, dan menjadi serupa di dalam kematiannya. Ya, terus tujuan akhirnya, di mana aku menjadi serupa, ya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Maka itu, kalau kita melakukan hal ini, saudara, hasilnya akan luar biasa. Amin. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa COVID-19 ini merubah konsep hidup kita. Oke? Puji Tuhan. Kalau Tuhan membawa kita di dalam kemenangan demi kemenangan ini. Oke, Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Ya,
Gimana, Oke. Koden? Ya, 1-2 aja ya, karena Koden mesti pergi nih. Oke, minum Oke. dulu ya, minum dulu. Ya, Ya, silakan bagaimana? Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan sudah bisa bertanya. Tema hari ini menarik ya, Akademi Sungai Kehidupan. Oh, keren. Sorry, salah ya Koden ya. Sama. Maaf ya. Ya, Koden ke kamar kecil dulu, sabar dulu. Sini, anak saya gantiin dulu. Kenalkan ini Pak Pendeta Wahyu Immanuel dari Karawang. Ayo, bantu jawab. oh ya, Ayo sini Wahyu, duduk situ. Papa mau kencing dulu. Kamu masuk. Loh kok tertawa itu Benny? Kenalkan. Wahyu Immanuel. Boleh tanya-tanya karena dia dari tadi dengerin. Ayo, jawab. Halo Pak Beni. Pak Wahyu. Ya, gimana Pak? Apa nih Pak? Pelayanan di Bandung ya? Saya di Karawang. Oh, Karawang. Iya. Di gereja apa Pak? Di Karawang itu kebetulan GBI. GBI Karawang. Pak Beni di mana Oh, tinggal? iya. Saya di Ngawi. Wah, siap. Ngawi. Oh, ada Asli Pak mana, Jeffrey tuh. Barusan pagi tadi kita ngobrol-ngobrol ya. Ya. Halo. Halo. Silakan Pak Beni, dilanjut Pak. Sudah berapa lama di Karawang Pak? Di Karawang itu saya pertama masuk Karawang 97, Pak. Tahun 97. Sebelumnya di Jakarta. Tapi sekarang istri orang Karawang asli, jadi sudah tinggal domisili di Karawang jadi sekarang. Bapak Wahyu asli mana? Kalau asli sih Jakarta, Pak. Ya. Lah ini sekarang mau PSBB lagi, berarti memang nggak bisa kegiatan gereja ya? Info terakhir yang saya dengar, Jakarta beberapa gereja yang sudah berjalan sepertinya akan kembali online Oh, karena PSBB ketat. Tapi di beberapa daerah lain di luar DKI sudah ada yang mulai. Shalom Pak Yohan, Pastor Daniel sedang ada di Bandung sekarang ini. Kok sepi? Ya, ini sudah kembali dari... Lanjut, nggak apa-apa. Berdua. Kenapa ayo? Cerita. Kenapa? sudah Koden, ini lagi ngobrol ini. Ya udah ngobrol terus. Ayo, kita temenin di sini. Ini Pak Jeff, ayo Pak Jeff. Mari, apakah ada yang mau bertanya? Itu ditantang itu. Ditantang. Nanti Pak Wahyu yang jawab. Iya, betul. Saya jawab yang susah, Papi jawab yang gampang, kebalik ya. Gak apa-apa, ayo. Cepat. Tanya, kalau enggak ya udah, saya mau pergi nih sama Mayu. Di Kerawang iya. ada GBI Rahmani ada Pak, tapi saya di Cinango. Tapi teman baik dengan yang ada di GBI Rahmani. Ya. Lo tanyanya tentang firman Tuhan gitu loh. Kok tanya gereja? Ini dari Facebook ada yang tanya. Oh iya, oh enggak. Itu terima kasih. Ini Oh, di Karawang. Oke. Ya udah, ayo. Ya, Cepat, Koden. apa? Koden, apa artinya Paulus bicara bahwa dia yang melengkapi penderitaan Kristus itu gimana, Koden? Iya, itu di Filipi ya. Nah, ini pertanyaan keren ini. Jadi begini loh, saudara. Kalau kita lihat, kenapa itu? Tuhan Yesus kan sudah cukup menderita, bukan? Maju ke depan. Nah, gini nggak kena. Kalau kita lihat Tuhan Yesus kan sudah cukup menderita. Tapi, selama masih ada orang-orang yang belum diselamatkan oleh penderitaan Kristus, maka saudara dan saya harus melengkapi penderitaan itu. Supaya orang-orang lain yang belum diselamatkan lewat kita.
Itu jawabannya, Ben. Itu di 1 Yohanes 3 ayat 16. Kita harus menyerahkan Ya, tapi nyawa kalau- kita untuk saudara kita yang lain. Ya. Ya, tapi kan kalau kita lihat juga si Paulus ini kan menderitanya juga hebat loh. Oh Dia- iya, makanya kalau tidak ada penderitaan Paulus, kita nggak punya firman Tuhan yang hebat tuh di perjanjian baru. Bayangkan dari 27 kitab perjanjian baru, tulisan Paulus itu ada 14. Yaitu dari Roma sampai kitab Ibrani. Kalau tidak ada penderitaannya, kita nggak akan dapat. Apa penderitaannya? Karena kira-kira 70% firman Tuhan yang kita punya sampai hari ini dari tulisan Paulus, tolong diperhatikan, dicatat, ditulis selama dia masih di dalam penjara. Itu kan luar biasa. Dia nggak berdoa supaya dibebaskan dari penjara. Malah dia bangga. Begitu tiap kali kalau dia nulis, kita ada ketemu kata, dari Rasul Kristus Yesus yang di dalam penjara, bukan dalam hotel. Wih, keren itu. Ya, Tadi ada yang mau tanya tuh, Ibu Desi. Ibu Desi. Bu Desi silakan. Masih di mute katanya, Mbak. udah dibuka. Sudah dibuka itu. Sudah Oh, dibuka. Oke. Silakan Ibu Desi. Ini gembala juga ini. Nih. Ya Des, ayo. Masih di mute. Enggak, Coba sudah kita buka. buka lagi coba ya. Belum. Nah, ya silakan Bu Desi. Oh, sudah. Oke, makasih. Tapi saya mau tanya, kemarin saya baru ibadah, itu dia pendeta sidang. Kemudian dia mengeluarkan pernyataan gini, kita berdoa, kita semua dalam lindungan jauh dari COVID, tidak mungkin kena COVID, bla 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 bla. Kemudian saya tanya kepada dia, tapi dia nggak jawab. Saya katakan, saya punya teman kenal banget hamba Tuhan di Surabaya. Baru 1 bulan lalu suaminya meninggal karena COVID. Kami pelayanan bersama-sama ke desa-desa. Bahkan terakhir dia pelayanan membangun gereja-gereja di Kalimantan. Dia banyak ngumpulin hamba Tuhan, banyak ngumpulin warga agama seberang untuk kasih aku hanya dengan tujuan supaya mereka kenal Yesus dan terima Yesus. Tapi kenyataannya suaminya meninggal karena COVID. Jadi bagaimana pandangan Papi, pandangan menurut Alkitab? Lah kita memandang itu kadang orang terlalu arogan. Oh, kita nggak mungkin kena, nggak mungkin. Itu sebagaimana dengan mereka dalam Tuhan yang meninggal karena COVID. Ya makanya itu seringkali pernyataan kita salah. Ya udah Des, nggak usah diperhatiin. Memang mungkin gembala itu kebal kali. Ya yang penting kita harus jaga-jaga, nggak boleh sembrono. Ya, oke, yang lain lanjut. Ya pokoknya kita harus hati-hati ya dalam hidup. Ya, silakan Bapak Ibu. Saya lagi Ya, di Bandung, kalau saya Pak Yohan. punya apa itu? Saya selalu bilang begini. Ya kita tetap harus berjaga, berdoa dan bekerja sama. Betul. Ya. Ayo silakan. Satu Kalau lagi. ini Koden mau Ya, mau harus keluar. jalan ini. Ya. Nggak ada. Kalau enggak ada Jeff, kamu lagi Ini melamun siapa yang apa doa, itu? Koden? Kenapa kamu topang tangan, topang dagu? Jeff. Melamun yo. namun dia Koden. Kalian pikir Tak tahu mau kemana dia. itu yang satu pakai masker, yang satu enggak. Yang satu kebal. Ada pertanyaan dari Facebook nih. Iya. Bagaimana caranya untuk menguasai pikiran supaya memiliki pikiran Kristus? Masukkan firman Tuhan. Ya, seorang yang nggak tahu komunis, tiba-tiba dikasih buku komunis, maka pikiran komunis muncul. Nah, seperti itu, saudara, kalau ingin punya pikiran Kristus, maka isi dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu pikiran Kristus. Oke. Apa itu, Jeffrey? Langsung pakai masker soalnya. Kamu kok nggak pakai di rumah? Ayo, kamu kok nggak pakai? Aman, Pak. Aman apanya? Oke. Kepal dia. Udah?
Sudah Cukup dua. ya. Koden, siapa yang doain nih, Koden? Pendeta Wahyu Immanuel dari Karawang. Oke. Ayo kamu Pendeta doa. Wahyu, silakan. Mari, ini apa sungai apa? Sungai kehidupan. Sungai kehidupan. Mari berdoa. Tuhan Bapa, kami bersyukur terus Tuhan beri kesempatan kami mendengar firman Tuhan, kami merenungkan kebenaran Tuhan lewat streaming baik yang di Zoom, Facebook dan Instagram. Kami percaya Tuhan dan Roh Kudus bekerja melampaui segala batas-batas Amin, manusia amin. kami. Terima kasih. Biarlah apa yang kami dengar hari ini, kami percaya Roh Kudus akan terus mengajari kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini. Terus Tuhan mengingatkan kami berulang-ulang, supaya kami jadi kuat. Bahkan Tuhan pakai kami lewat apapun yang kami alami Ya, di Tuhan. dalam setiap Terima ujian, proses kehidupan. Waktu Tuhan izinkan kami lapar, waktu Tuhan izinkan kami ada di padang gurun, untuk kami bisa menguatkan saudara-saudara kami yang lain, kami bisa menguatkan sesama-sesama kami, Tuhan. Kami percaya semua lika-liku kehidupan kami yang iblis coba bilang itu hal yang memalukan, itu aib, itu musibah. Tapi kami mau percaya buat Tuhan semuanya adalah kesaksian yang akan Amin. menghancurkan iblis, Amin. menghancurkan siasatnya, menghancurkan kebohongannya. Pakai kami Tuhan, biar lewat akademi COVID ini Tuhan, kami tahu Tuhan lagi mengajari, memberikan kami senjata, kekuatan, untuk kami bukan cuma bertahan, tapi jadi pemenang, bahkan memenangkan banyak jiwa. Berkati semuanya yang mendengarkan, berkati setiap kami, berkati Papi, berkati semua Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat kuliah di Fakultas Universitas Kehidupan. Iya. Oke ya, sampai ketemu. Nanti sore yang mau gabung lagi saya Zoom dengan para pengusaha dari Brisbane di Australia jam 4 WIB. Philip jam berapa ya kalau di sana? Ya terserah. Iya. Jam 4 ya. Ada ya, coba bisa ditayangkan Ben yang itu. Selamat menikmati menu berikutnya, Pak. Nggak boleh tahu Ya, kamu. Jeff, sebentar tak cari linknya dulu. Ada ya? Sudah dikirim tuh ya? Jeff, Siapa yang linknya punya? yang sore itu loh, Jeff. Nanti sore. Oke, yang Facebook ya. Nanti sore ya, ada lagi jam 4 WIB. Ya, judulnya menarik. Apa yang kita harus hadapi ketika apa yang kita harus hadapi ketika Tuhan nampaknya nggak adil begitu. Nah, kita mau belajar nanti sore. Ada? Tolong ditayangkan. Oke, Tuhan berkati. Jeff. Ya, tolong Ya, ditayangkan. Indra ntar sore jam 4 ya. Jam 5 waktu Nah, ini Kalimantan. dia, Waktu Kalimantan Timur. Itu dia linknya. ini kode. Ya, oke, nanti sore ya. Jam 4 yang di Facebook WIB. Jam 16. Tuhan memberkati.